Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu semangat. Di video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi seputar psikotes online untuk seleksi masuk karyawan di Indomaret. Jadi psikotes online yang dilaksanakan atau seleksi penerimaan karyawan di Indomaret ini ada 7 tahap soal. Tahap soal. Jadi yang pertama yaitu tes bacaan, kemudian yang kedua tes hubungan kata, yang ketiga yaitu soal deret angka, kemudian soal cerita matematika, kemudian yang kelima soal pola gambar, dilanjutkan dengan soal mencocokkan kata atau huruf, dan yang terakhir yaitu tes kepribadian. Jadi di sini kita akan membahas soal-soal yang akan keluar di psikotes online tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas mulai dari tes bacaan. Dalam tes bacaan ini kira-kira waktunya diberikan 10 menit dan soalnya ada 20. Pada tes bacaan ini akan diberikan sebuah artikel, kemudian akan disuguhkan beberapa soal pernyataan yang berkaitan atau tidaknya dengan artikel tersebut. Jika pernyataan berkaitan, pilihlah jawaban benar. Jika pernyataan tidak berkaitan, pilihlah jawaban salah. Lanjut, tes hubungan kata. Ini diberikan waktu 5 menit dengan soal 20. Perintahnya, pilihlah kata yang tepat dan memiliki hubungan dengan kata pernyataannya. Jadi ini soalnya, contoh soalnya nomor 1 itu tertawa senang. Itu sama dengan menangis titik-titik. Nah, tentunya karena ini tertawa berarti orang itu senang, gitu kan. Kalau menangis berarti orang itu kita pilih jawabannya di pilihan ini. Apakah A sedih, B terseduh, C murung, atau D cemberut. Karena menangis tentunya dia sedih. Jadi jawabannya yang A. Kemudian soal yang nomor 2, ayah, ibu. Itu sama dengan paman, titik-titik. Nah, ayah ini kan pasangannya ibu. Nah, kalau paman tentunya bibi ya, yang B ini jawabannya. Kan nggak mungkin paman itu pasangannya sepupu atau kakak. Jadi jawabannya yang B, bibi. Kemudian soal nomor 3, sapu bersih sama dengan lap titik-titik. Jadi sapu ini kalau dipakai itu menyapu itu bersih. Kalau lap dipakai itu untuk mengelap. Tentu jawabannya apakah A basah, B meja, C kain, atau D kering. Tentunya lap kalau dipakai untuk mengelap itu jawabannya D kering. Lanjut soal tes berikutnya yaitu tes deret angka. Jadi tes deret angka ini waktunya 10 menit, soalnya 25.
Perintahnya, pilihlah jawaban yang paling tepat untuk mengisi urutan bilangan yang belum terisi. Jadi, karena ini soalnya banyak dan waktunya 10 menit, ya relatif singkat, jadi nanti saya sarankan untuk menjawab pertanyaan yang lebih mudah terlebih dahulu. Kemudian baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira lebih susah gitu ya. Jadi seperti contoh soal ini kita kerjakan nomor 1, yaitu ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11. Dan itu titik-titik kita diminta untuk mengisi bilangan berikutnya. Jadi kita cari polanya, 3 ke 5 itu ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 itu ditambah 2, 9 ke 11 itu ditambah 2. Jadi untuk mengisi bilangan berikutnya 11 itu harus ditambahkan 2. Jadi 11 ditambah 2 itu jawabannya 13. Jadi yang B. Soal berikutnya, deret angka yang dimulai dari 1, 2, 4, 8, 16, kemudian kita diminta untuk bilangan berikutnya. Nah, di sini 1 ke 2, ini dikali 2, itu kan 2. Kemudian 2 ke 4, 2 dikali 2. 4 ke 8, 4 dikali 2. 8 ke 16, 8 dikali 2. Jadi untuk mengisi bilangan berikutnya tentunya 16 juga harus dikalikan 2. 16 dikalikan 2 yaitu 32. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, untuk soal deret angka yang lain silakan mencari referensi dari yang lain. Nanti juga coba akan beri link untuk latihan soal deret angka seperti ini ya di video-video yang lainnya, nanti saya akan buatkan lah gitu. Lanjut tes berikutnya, yaitu tes soal cerita matematika. Dalam tes soal matematika ini diberikan waktu relatif singkat, yaitu 10 menit untuk mengerjakan 20 soal. Perintahnya yaitu pilihlah jawaban yang benar untuk soal cerita matematika berikut. Jadi karena ini soalnya relatif banyak dan waktunya relatif lebih cepat, ini saya sarankan untuk mengerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, coba kita jawab yang nomor 1. Total pelamar di Indomaret pada bulan Mei adalah 3.500 orang. Hanya 12% saja yang lolos tes seleksi psikotes. Berapa total pelamar yang lolos seleksi? Jadi kita diminta untuk menghitung yang lolos seleksi itu ada berapa orang dari 3.500 orang. Nah, ini cara mengerjakannya. 3.500 kita kalikan dengan 12%. 12% itu artinya 12 per 100. Nah, jadi 100-nya ini nolnya kita coret. 3.500-nya ini kita coret juga nih, nolnya 2. Jadi tinggal 35 dikali dengan 12. 35 dikali dengan 12 yaitu 420. Jadi total pelamar yang lolos seleksi yaitu 420. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 2.
Rania membeli baju dengan harga 30.000 rupiah. Ia kemudian menjual baju tersebut seharga 37.500 rupiah. Berapa persen keuntungan yang didapatkan Rania? Nah, di sini diminta untuk mencari keuntungan dalam bentuk persen. Sebelum kita rubah ke dalam persen, kita harus mengetahui besar keuntungannya dalam bentuk rupiah. Jadi tentunya keuntungan itu harga jual dikurangin harga belinya. Nah, Rania ini menjual dengan harga 37.500, sedangkan dia belinya 30.000. Jadi keuntungannya 37.500 dikurangi dengan 30.000, yaitu keuntungannya sebesar 7.500. Nah, setelah didapat keuntungan dalam bentuk rupiah, yaitu 7.500, nah kita jadikan bentuk persen. Untuk menjadikan keuntungan rupiah ini dalam bentuk persen, tentunya besar keuntungan dibagi dengan harga beli, yaitu 30.000 rupiah. 7.500 per 30.000 dikalikan 100, itu kita bisa sederhanakan, yaitu dengan cara kita mencoret 30.000-nya kita coret nolnya 2, 100-nya kita coret 2. Jadi 30-nya 30.000 itu tinggal 300 dan 100-nya tinggal 1. Jadi 7.500 dikalikan 1 kan tetap 7.500. Nah, dibagi 300, yaitu 7.500 dibagi 300 sama dengan 25% ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut tes berikutnya, yaitu tes soal pola gambar. Jadi waktunya 10 menit, soalnya 25. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pola gambar yang ada. Jadi nomor 1, ini ada lingkaran terhadap lingkaran yang ada garis tengahnya. Seperti persegi, nah itu kan gambar persegi terhadap titik-titik. Nah, kita diminta untuk memilih jawaban yang sesuai dengan pernyataannya. Pernyataannya yaitu lingkaran terhadap lingkaran yang ada garis tengahnya itu kan. Jadi seperti persegi ini kan persegi aja, tidak ada garis tengahnya. Berarti terhadap persegi yang ada garis di tengahnya gitu. Berarti jawabannya yang C. Lanjut soal yang kedua. Pilihlah yang tidak sama dengan lainnya. Nah, ini kita kadang-kadang bingung. Ini tidak sama dengan lainnya. Nah, ini hanya pilihan saja gitu kan. Nah, ini jawabannya atau pilihannya itu A adalah lingkaran, B persegi, C ini seperti tanda plus gitu ya. Tapi ya pokoknya seperti kelihatan dalam gambar lah, plus gitu. Nah, terus yang D ini silang. Jadi ini kita pilih mana yang tidak sama dengan yang lainnya. Caranya bagaimana? Nah, lingkaran ini adalah terbentuk dari garis lengkung.
Sedangkan persegi dan C yang ini tanda plus nih dan yang D tanda silang. Nah, ini kan terbentuk dari garis lurus. Ini garis lurus. Jadi yang tidak sama yaitu A lingkaran. Lanjut kita tahap berikutnya, yaitu soal mencocokkan kata atau huruf. Waktunya relatif sangat singkat, yaitu 3 menit, dan soalnya relatif banyak ya, 40-an. Bandingkan dua kata atau huruf pada soal berikut, sama atau tidak sama. Pilih benar jika sama, dan pilih salah jika tidak sama. Jadi ini contoh soalnya nomor 1 yaitu A, B, C, D, E, dan dibandingkan dengan A, B, C, D, E juga. Nah, ini A-nya besar, yang satunya juga A besar, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, D kecil, satunya juga D kecil, terus E kecil dan E kecil juga. Jadi ini jawabannya adalah A, benar. Lanjut soal nomor 2 yaitu Indomaret dibandingkan dengan Indomaret juga. Nah, kita harus teliti dan jeli. Di sini perbedaannya yaitu I-nya. Yang satunya besar, yang satunya kecil. Tentunya ini jawabannya salah atau B. Kemudian lanjut soal nomor 3. Persentase dengan persentase. Kalau kita bahasa seolah-olah kalau kita keburu-buru waktu atau kita cepat, kadang-kadang ini sekilas sama. Jadi ini perbedaannya udah P-nya besar dan P kecil. Persennya S dengan C. Jadi ini jawabannya juga B, yaitu salah. Lanjut tahap yang terakhir yaitu tes kepribadian. Nah, ini waktunya 100 menit. Nah, ini ditulis 10 menit. Soalnya 50. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan sejumlah pernyataan-pernyataan yang berpasangan tentang hal apakah Anda suka atau ingin melakukan atau tidak suka atau ingin melakukan. Nah, ini contohnya aja ya. Saya kasih contoh soalnya. Nah, ini contohnya, pilihlah jawaban berdasarkan pada kesukaan dan perasaan Anda sekarang. Nah, di situ pilihannya A, yaitu saya pandai mengendalikan diri. B, saya bergaul baik dengan semua orang. Nah, ini jawaban tidak ada yang salah, semua benar. Tapi ini untuk mengetahui kepribadian dari calon karyawan tersebut ya. Jadi mengetahui karakter dari calon karyawan. Nah, ini karakternya seperti apa? Jadi ini jawabannya tidak ada yang salah. Jadi ini hanya untuk mengetahui kepribadian dari calon karyawan tersebut. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Dan jika tidak ada, saya mohon maaf. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.